Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan keimanan. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas final dari Ibu Tisa Amalia Umar, SPD MPD, dengan mata kuliah pendidikan di SD kelas rendah. Nah, langsung saja saya masuk di materi pertama, yaitu paradigma pendidikan IPS di Indonesia. Untuk menelusuri perkembangan pemikiran atau konsep pendidikan IPS di Indonesia secara historis epistemologis terasa sangat susah karena beberapa alasan. Salah satunya yaitu lembaga yang dimiliki Indonesia yaitu HISPIPSI, Himpunan Sarjana Pendidikan IPS di Indonesia, usianya masih sangat muda dan produktivitas akademisnya masih belum optimal karena masih terbatas pada pertemuan tahunan dan komunikasi antar anggota masih insidental. Kemudian materi kedua, karakteristik pembelajaran IPS di SD kelas rendah. Karakteristik pembelajaran IPS di SD kelas rendah dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, materi IPS dan strategi penyampaiannya. Ada beberapa macam sumber materi IPS, salah satunya yaitu segala sesuatu yang terjadi di sekitar anak sejak dari keluarga, sekolah, desa, kecamatan, sampai lingkungan yang luas dan berbagai permasalahannya. Dan juga kegiatan manusia seperti mata pencaharian, pendidikan, keagamaan, produksi, komunikasi, dan transportasi. Yang kedua ada strategi penyampaian pembelajaran IPS. Strategi penyampaian pengajaran IPS sebagian besar adalah didasarkan pada suatu tradisi, yaitu materi disusun dalam urutan anak atau diri sendiri, keluarga, masyarakat, atau tetangga, kota, region, negara, dan dunia. Masih di materi ketiga, pendekatan dalam pembelajaran IPS. Pada umumnya, pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran IPS adalah interdisipliner atau multidisipliner. Artinya, dalam proses belajar mengajar di kelas IPS, para siswa seyogianya diajak, dibina, dan didorong agar dalam mengkaji atau memecahkan masalah atau topik dipandang dari berbagai disiplin ilmu. Adapun salah satu jenis pendekatan pembelajaran IPS yaitu pendekatan komunikatif, pendekatan integratif, dan lain-lainnya. Masuk di materi keempat, yaitu strategi pembelajaran IPS di SD kelas rendah. Salah satunya adalah dengan menentukan metode yang tepat. Salah satu metode yang dapat digunakan yaitu metode ceramah. Namun metode ini tidak disarankan untuk dipakai sendirinya, akan tetapi dapat digabungkan dengan berbagai metode seperti metode diskusi, tanya jawab, dan lain-lain. Agar pembelajaran tidak monoton dan siswa tidak merasa bosan. Masih di materi kelima, landasan pembelajaran tematik. Landasan pembelajaran tematik dibagi menjadi tiga, yaitu ada landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan yuridis. Secara filosofis, anak didik mempunyai kemampuan untuk melakukan perubahan secara signifikan dalam kehidupannya walaupun bersifat evolusionis karena lingkungan hidup anak didik merupakan suatu dunia yang terus berproses secara evolusionis pula. Kedua, landasan psikologis. Secara teoritik maupun praktik, pembelajaran tematik berlandaskan pada psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi atau materi pembelajaran tematik yang diberikan kepada anak didik agar tingkat keluasan dalam kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Psikologi belajar memberikan kontribusi dalam hal bagaimana isi atau materi pembelajaran tematik tersebut disampaikan kepada anak didik dan bagaimana pula anak didik harus mempelajarinya. Yang ketiga yaitu landasan yuridis. Dalam implementasi pembelajaran tematik diperlukan payung hukum sebagai landasan yuridisnya. Payung hukum yuridis adalah sebagai legalitas penyelenggaraan pembelajaran tematik, dalam arti bahwa pembelajaran tematik dianggap sah bila mana telah mendapatkan legalitas formal. Dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan berlangsungnya kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah. Dasar landas yuridis tersebut adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 31 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak.
Dan kita masuk ke materi ke-6, yaitu media pembelajaran IPS. Media pembelajaran yang dapat digunakan yaitu media video, media gambar, peta dan globe, grafik. 1. Media video. Video merupakan media pembelajaran untuk siswa SD yang terdiri dari tampilan visual dan audio. Artinya, media ini melibatkan indera penglihatan dan pendengaran siswa. Hal ini akan meningkatkan konsentrasi dan mempermudah siswa dalam memahami pembelajaran. Yang kedua, media gambar. Media ini akan membuat anak lebih kreatif dan imajinatif. Anak dapat mendapatkan visual dari materi secara jelas sehingga akan lebih mudah untuk dipahami. Ketiga, peta dan globe. Peta akan membantu siswa untuk lebih mengenal geografis bumi dan letak suatu daerah. Globe mungkin akan lebih menarik untuk siswa SD karena bentuknya yang 3 dimensi dan dapat diputar. Yang keempat adalah grafik. Penyajian data menggunakan grafik akan lebih menarik bagi anak SD. Grafik dapat disajikan dalam berbagai bentuk yaitu grafik, garis, batang, dan lingkaran.